Tak ada hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang tercinta, di mana orang itu selalu ada menemani hari-hari berlalu. Dek, tolong handuknya, kurang ini. Pekik Resa dari dalam kamar mandi. Resa membuka pintu kamar mandinya sedikit lalu tangannya keluar. Dek, beberapa saat hati Resa terhenyak. Butiran bening kembali luruh. Kini tak ada lagi wanita itu. Wanita yang selalu mengantarkan handuk kedua karena Resa selalu lupa. Cinta, lirih Resa dengan perih menghujam dada. Tadi siang Cinta baru dimakamkan, tapi Resa selalu saja memanggil Cinta. Nama itu terpatri begitu dalam. Selama hamil, Cinta cuti bekerja, apapun keperluan Resa, Cinta yang siapkan. Di saat kewarasan sadar, jika Cinta telah pergi semakin mengandalkan luka kehilangan. Sulit dek, mas tak bisa tanpamu. Oek, oek. Tangisan Reo yang lapar kembali membuat luka hatinya berdarah. Entah kapan luka kehilangan itu akan sembuh. Resa beranjak, ditatapnya Reo yang sedang menangis di tempat tidurnya. Sabar ya nak, Dedi pakai baju dulu, ucap Resa sambil mengelus pipi Reo. Setelah rapi, Resa menggendong Reo. Resa merasakan tatapan iba tertuju padanya dan Reo, tapi Resa memilih untuk abai. Resa melewati mereka begitu saja menuju dapur. Hasna menyusul. Rasa tak teganya mengusik hatinya diikuti Mama Santi dan Nela. Keluarga Cinta hanya bisa menahan tangis, bahkan mamanya Cinta beberapa kali pingsan. Sini Kak Resa biar Hasna yang buat susunya untuk Reo. Tak apa, aku bisa sendiri. Bukankah aku harus terbiasa menjaga anakku sendiri? Ucap Resa dengan suara basah dan bergetar. Resa menuangkan air panas ke dalam botol susu lalu masukkan susu formula. Itu terlalu panas Resa, ucap Mama Santi. Sebelum Resa memberikan susu itu pada Reo. Tes, tes, tangis Resa kembali terdengar lirih. Mas tak bisa dek, bagaimana mas menjaga Reo jika kamu tak ada? Sabar nak, sabar. Oek, oek. Sini Nela saja yang buat susunya. Kasihan Reo sudah lapar. Nela merebut botol susu dari tangan Resa, lalu dibuangnya dan membuat yang baru. Resa duduk di kursi di meja makan. Dipegangnya botol susu itu. Terlihat Reo menyedotnya dengan kuat. Lihat dek, anak kita persis seperti Mas. Ganteng dan manis. Kamu pasti suka melihatnya. Malam acara yasinan digelar. Kerabat, teman, dan sanak saudara hadir dan ikut mendoakan Cinta. Sabar ya, ikhlaskan agar langkahnya tak berat, ucap Rifat sambil mengusap punggung Resa. Rasanya aku tak bisa, aku belum siap untuk kehilangannya. Tak ada manusia yang siap akan kehilangan, tapi manusia hanya dituntut untuk menerima kenyataan takdir. Tak ada takdir yang tak baik karena Allah adalah sebaik-baiknya pembuat skenario hidup. Terang Rifat lebih panjang lagi. Kami pulang dulu, sudah malam, ucap Juna karena harus mengantarkan Rifat dan Rania pulang. Juna, aku minta tolong padamu. Tolong uruskan masalah begal itu di kantor polisi. Kau jangan khawatir, Leo pasti menuntaskan kasus ini. 4 begalnya tertangkap dan akan kupastikan mereka akan menetap di penjara, ucap Juna agar Resa tenang. Hening. Resa menatap kamarnya. Reo telah tertidur setelah digendong oleh Mama Santi. Sebenarnya keluarga Cinta meminta Reo diurus oleh keluarga mereka saja. Tapi Resa kekeh menolak karena hanya Reo yang dia miliki setelah kehilangan Cinta. Walaupun berat, akhirnya keluarga Cinta mengalah. Resa mengganti baju kokonya dengan baju tidur, lalu berbaring di sisi Reo. Ditatapnya Reo yang tertidur nyenyak. Dedi berjanji padamu, walaupun mamimu ada di surga, kau tak akan kekurangan kasih sayang. Resa melafalkan dikir terus-menerus hingga tertidur. Oek, oek, tangisan Reo membuat Resa tersentak. Dirabanya popok Reo. Ternyata basah.
Aduh, yang mana nak ya? Reza dilanda kebingungan, karena dia belum pernah menggantikan popok. Sebentar ya, Reza keluar dari kamar menuju kamar Mama Santi. Ada rasa tak enak jika dia harus membangunkan Nela, Aluna ataupun Hasna karena malam itu semuanya berkumpul di rumah Papa Gibran. Ma, tolong Reza dong ma. Ada apa Kak Reza? Sapa Aluna yang melintas hendak ke dapur. Reo ngompol dan kakak belum bisa menggantinya. Sini biar Aluna saja. Tadi mama habis minum obat. Mungkin sekarang sedang tidur nyenyak karena efek obat. Apa tak mengganggu kamu? Ganggu apa? Ada-ada saja. Aluna berjalan lebih dulu ke kamar Reza. Diambilnya popok yang baru lalu digantinya. Tak lupa Reo dibedong lagi. Makasih ya, ucap Reza. Sama-sama. Aluna segera keluar dari kamar Reza dan lanjut ke dapur untuk mengambil minum. Langkah Aluna terhenti saat melihat Siko sudah ada di dapur tanpa menunggunya. Ngapain kamu di kamar Reza? Ganti popok Reo. Kak Reza belum bisa, ucap Aluna seadanya. Bohong. Apaan sih kak, ngapain aku bohong? Siko mendekat, diraihnya rahang Aluna dan diangkatnya sedikit agar Aluna menatapnya. Siko meremas rahang Aluna. Tatapan Siko pada Aluna menajam. Kak, lepas, lirih Aluna pelan. Berani kau berdekatan dengan Reza lagi, maka kau akan menyesal seumur hidup. Ayo masuk kamar, ucap Siko sambil mendorong Aluna pelan untuk segera berjalan. Juna menemani Reza ke kantor Leo untuk menanyakan perkembangan kasus pembegalan yang dialami Reza. Bagaimana? Mereka murni begal atau ada dalang di balik kejadian ini? Mengingat Cinta adalah pebisnis yang akan mewarisi perusahaan Pak Herman, ucap Juna memulai pertanyaan. Mereka mengaku murni begal. Masa sih, jika begal mereka tentu akan menodongkan pistol saja lalu mengambil mobilnya. Ini mereka sangat ingin membunuh kami berdua. Terang Reza karena penjahat itu menodongkan pistol bukan hanya padanya, tapi juga pada Cinta. Bagaimana dengan riwayat panggilan di handphone mereka? Tanya Juna. Siapa tahu dapat petunjuk lainnya. Keempatnya tak bawa handphone, ucap Leo. Nah, itu sudah jelas jika mereka memang disuruh oleh seseorang, ucap Juna. Mereka sengaja meninggalkan handphone mereka untuk menyembunyikan identitas orang yang memerintahkan mereka untuk menyerang Juna. Kami juga menduga begitu, tapi tetap tak membuahkan hasil. Kami pun sudah menggeledah rumah 4 pelaku itu, dan tak ada yang mencurigakan, jawab Leo. Lalu bagaimana dengan kejadian yang menimpa Cinta? Masa iya mereka hanya akan dihukum karena melakukan pembegalan? Mereka itu pembunuh, ucap Reza. Sabar Reza, kami akan berusaha sebisa mungkin agar mereka memberikan informasi lainnya, jawab Leo. Sejak keluar dari kantor Leo, Reza hanya diam saja. Reza, sekarang sebaiknya kau tenangkan pikiranmu. Masalah ini serahkan pada polisi. Yang harus kau lakukan sekarang adalah rawat Reo sebaik mungkin dan selalu waspada. Reza menoleh pada Juna. Apa kau sama sepertiku, Juna? Merasa jika kejadian kemarin adalah cobaan pembunuhan? Ya, aku pun curiga begitu. Tapi balik lagi, tadi kita tak punya bukti apapun untuk menjerat mereka. 1 minggu, 2 minggu. Keempat pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dengan dakwaan melakukan perampokan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban. Saya mengucapkan belasungkawa untuk istri Nak Reza. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Terima kasih Tuan Thompson sudah menyempatkan diri untuk datang kemari. Tak apa, kebetulan saya baru tiba di Indonesia, jadi langsung mampir kemari. Minggu pagi untuk menghibur hati Reza yang masih gundah gulana, geng Teletubbies datang ke rumah keluarga Abelano. Rania membawa Reo ke halaman depan untuk berjemur pagi. Reo langsung saja menjadi sasaran bidik kamera bukan hanya ember,
tetapi hampir semua anggota. Hanya Juna saja yang tidak. Mulai, datang-datang bawa handphone. Capek banget lihatnya. Hadeh, datang bawa susu apa? Disodorin HP mulu. Mana sambil senyum-senyum, males banget lihatnya. Ternyata jadi bayi ganteng itu sulit. Batin si Reo. Resa, muka Reo ini mirip kamu ya, ucap Rania. Ya iyalah mbak, kan anakku, masa mirip orang lain, ucap Resa yang duduk di sisi Juna. Maksudnya Rania tuh mukanya mirip kamu ya, muka narsis, hahaha, sambung Farhan. Iya bener kata Farhan, jawab Heru. Candaan ringan terus dilontarkan agar kesedihan Resa bisa sedikit berkurang. Aku mau menikah minggu depan, datang ya? Ucapan Juna yang terdengar jelas sukses membuat semua temannya menoleh. Kau serius Juna? Tanya Rifat. Ya serius, untuk apa main-main dengan hal yang sakral begini? Jawab Juna. Sesaat Juna melirik Rania yang juga menoleh padanya. Kau jangan asal comot wanita untuk kau jadikan bini Juna. Sumpah aku tak akan ngatain kau lagi bujang lapuk daripada kau harus menikah dengan sembarangan wanita. Wajah Resa panjang lebar. Di antara temannya yang lain, Resa lah yang paling dekat dengan Juna. Dan Resa tahu betul Juna belum move on. Ini keputusan yang sudah aku pikirkan masa. Dengan ataupun tanpa persetujuan kalian, aku akan tetap menikah. Horor, desa Ervan sambil mengusap dadanya. Jujur, kabar ini sangat mengejutkan. Oke, kami percaya padamu Juna. Kau tak akan gegabah untuk memilih wanita yang akan menemanimu seumur hidup. Siapa dia? Apa salah satu santri Abah? Tanya Rifat. Bukan, namanya Sila, anak yatim piatu. Rupanya kau mendengar saranku waktu itu. Mencari bini yatim piatu agar tak dikepoin mertua, ucap Resa. Dari keluarga mana dia Juna? Biar nanti aku bikinkan undangannya. Sambung Heru. Tak ada informasi lain yang bisa aku katakan pada kalian. Dan tak akan ada tamu undangan. Hanya keluarga dan geng Teletubbies saja. Anggota geng Teletubbies saling pandang. Namanya juga pernikahan detektif. Ya jadi semua harus misteri, ucap Resa. Juna tersenyum kecil. Jika saja kalian tahu siapa dan apa motifku menikah dengan Sila, kalian pasti berkata jika aku sudah gila. Batin Juna.